Halo teman-teman, berjumpa kembali. Di sini kita kedatangan motor Honda Beat Fi yang starter kasar. Di sini kendala dari motor, tidak bisa hidup mesin. Kita langsung cek kondisi aja. Kita nyalakan dulu bagian kunci kontak ke posisi on. Nah, di sini tidak bisa muncul arus 12 volt. Kita langsung cek aja bagian baterainya. Cek dulu bagian aki. Nah, di sini teman-teman udah kayak jamuran gitu. Dulu kasih katain, bersihin dulu di sini. Bautnya macet kayak yang kena jamur. Cobain, cek dulu voltase aki. Nah, ternyata di sini baterainya cuman 2,6 volt. Berarti di sini kondisi baterai bisa drop atau kehabisan arus. Selanjutnya kita akan mengecek untuk dicas dulu. Kita cas dulu bagian baterainya, apakah bisa dicas atau enggak. Ternyata aki ini atau baterai tidak bisa diisi ulang arus. Nah, jadi baterai ini sudah rusak, tidak bisa diisi daya lagi. Solusinya kita ganti saja yang baru. Karena kondisi baterai bawaan motornya udah rusak, langsung aja diganti yang baru supaya pengecekan itu lebih normal, lebih baik, dan pengerjaannya lebih cepat. Kita langsung pasang aja. Penggantian baterai baru. Penggantian baterai sudah dilakukan. Kita cek dulu bagian kunci kontak, di on kan, bakal muncul. Nah, di sini udah muncul. Coba kita cek starter. Oh, ini ada muncul kedipan nih. Coba 1 2 12 itu injektor ya. Nah, berarti motor ini kondisi mogok itu satu dari baterai udah rusak, kedua di sini lampu check engine atau lampu mil menyala, kedipan satu panjang dua pendek, berarti 12. Itu menandakan injektor bermasalah, bisa dari injektor, bisa dari kabel bodinya yang putus. Nah, di sini motor udah ketahuan ada 2 penyakit. Nah, untuk selebihnya kita telusuri lagi apakah muncul lagi penyakit yang baru. Nah, kita cek langsung aja kondisinya. Baik, bajoki. Di sini ada masalah nih.
tahu dari mananya nih. Panas sih. Benar gimana? Coba cek. Tak tahu giungan Pak itu ini. Pompa bensin juga di sini nggak ada dengung tuh. Nah di sini tuh nggak ada dengung sama sekali nih. Kita akan mengecek arus-arus dari bagian full pump sama injektor. Coba kita lakukan. Kita cek dulu dari 12 volt standby keluar atau tidak. Pakai lampu kontrol aja lah. Coba. Nah, 12 volt standby ada arusnya. Coba kita cek bagian pengeluaran dari masa sinyal full pump dari ECU. Coba. Nah, di sini belum keluar, teman-teman. Kita cek bagian arus 12 volt dari injektor. Nah. Keluar sinyal massa dari 12 volt. Nah, ini langsung ada nih nyala pada ini. Nah, di sini harusnya tidak boleh keluar langsung 12 volt, harus melalui dari ECU dulu. Nah, makanya di sini nggak bakalan hidup. Terus ada panas di sini nih kayak yang konslet. Kita telusuri aja apakah yang menyebabkan masa sinyal ini menjadi arus 12 volt. Ada kebocoran arus atau konslet, bisa terjadi karena kabel bodi ngeground bagian sinyal massa ke kabel arus 12 volt standby. Nah, kita lakukan aja seperti gini. Kita cabut dulu bagian kabel ini, langsung di on kan. Nah, ini kan langsung 12 volt yang bagian ini. Nah, kita langsung ke bagian massa. Nah, langsung kita cobain. Kalau misalkan ini konslet atau ngeground ke bagian kabel 12 volt, berarti dia kalau misalkan digabungkan ke massa, maka dia akan menyala melalui lampu kontrol ini. Ini kan nggak nyala, berarti kabel ini nggak ngeground ke arus 12 volt. Setelah pemeriksaan kabel bodi, kabel injektor, kabel full pump, kabel coil, kalau arus dari 12 voltnya ini dari ECU keluar. Nah, untuk bagian sinyal massa di sini tidak keluar sama sekali. Bagian coil, full pump, terus injektor. Nah, jadi keluhan dari motor Beat ini nggak bisa menyala, nggak bisa hidup, dikarenakan kabel bagian soket injektor ini mengalami bocor arus 12 volt. Nah, di sini nggak usah bongkar kabel bodi. Saya curiga atau berpendapat ke ECU di sini nih. Karena di sini nggak ada kabel yang dibelek-belek, nggak ada yang dibongkar-bongkar, kabel masih utuh.
Nah, jadi kita lakukan aja penggantian dari ecu ini, langsung kita coba yang baru. Untuk ecu yang K46 ini kebetulan lagi kosong di tokonya, kita pakai aja yang lokal, yaitu Milkuni, tapi dengan kode ini K25. Di sini ada perubahan kabel atau penempatan, yaitu yang dipindahkan itu kabel warna atau IACV sama lampu mil yang kita rubah. Hanya dua kabel aja yang kita rubah, yaitu yang warna kuning oranye sama yang biru garis kuning. Nah, kita lakukan dulu perubahan dari kabel ini, atau menempatkan atau merubah posisinya dulu dari K46 ke K25. Jadi untuk memindahkan posisi kabel dari ecu K46 ke K25 yang warna biru garis kuning, dari asal K46 itu dari lubang 18 kita pindah ke K25 ke lubang 22. Nah, sini 22 nah teman-teman, dari pojok sini nih, dari pinggir. Oh, dibalik enak ya. Nah, iya. Nah, oke. Untuk bagian warna kabel kuning strip oranye, ini dari nomor 28 pindah ke 20. Nah, di sini ini kan dari K46 lubang 28 kita pindah ke K25 lubang 20. Nah, sini kita buka dulu. Kunci khususnya belum punya teman-teman, jadi ditucuk aja sampai pakai jarum. Nah, kayak gitu aja lah. Nah, kita langsung pindah aja ke lubang 20 untuk ecu K25. Nah, seperti ini teman-teman, kabel biru. Kalau kabel biru warna kabel biru garis kuning sama oranye, kuning garis oranye. Nah, kita lakukan dulu pemasangan ecu. Nah, ini ya, pasang dulu. K25 dari asal K46 kita ganti K25. Milih gigi sikring naik. Jadi teman-teman, kalau misalkan penggantian ecu kayak seperti motor ini dari kode K46 ke K25 itu ada perubahan kabel, cuman dua aja, yang warna kabel kuning garis oranye sama biru garis kuning. Nah, kita cek lagi untuk bagian-bagian dari kabel menuju injektor
full pump sama oil. Coba cek lagi dari manitik mana itu. Untuk sinyal massa di sini keluar, teman-teman. 11 volt mulai. Coba ya. Nah, sekarang bisa ya keluar, teman-teman tuh. Coba dari sini. Bagian koil. Coba ya. Kita engkol saja. Nah, sekarang ada sinyal massa keluar. Open it. Nah, di sini teman-teman kita akan mengecek arus yang pengeluaran dari sinyal massa ini berapa volt fase keluarnya. Coba kita ukur ya. Coba on. Nah, di sini naik voltase. Nah, sampai kurang lebih 5 volt. Nah, berarti sesudah penggantian ECU, maka arus yang keluaran sinyal massa ke injektor sekarang udah ada perubahan, sudah aktif. Nah, maka di sini keluhan dari motor Beat keluar lampu mil kode 12 di sini dikarenakan ECU-nya rusak. Jadi awal rusak ECU ini disebabkan karena dari kondisi aki ini mengalami rusak atau drop, terjadilah menyebar masalah yaitu ke injektor, awalnya langsung ke ECU. Nah, jadi untuk penanganan motor Beat yang mogok ini, ternyata dari ECU-nya ini jebol atau rusak. Nah, sekarang kita sudah menggantikan yang baru dengan kode K25. Dengan penelusuran kabel-kabel, pengecekan kabel-kabel, alhamdulillah di sini sudah kelar penyakitnya. Kita langsung coba aja dihidupin. Nah, dan di sini udah tidak ada lagi kode 12. Kita hidupin aja. Jadi untuk video kali ini penanganan motor yang saya maksudnya penerapan atau pengerjaannya seperti ini. Untuk penjelasan atau pemahaman yang kurang dimengerti, saya mohon maaf karena saya juga masih tahap belajar. Nah, jadi untuk penanganan motor Beat Deluxe ini Deluxe Beat FI starter kasar sudah kelar. Cukup sekian saja dari saya. Terima kasih.